Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Semoga nggak bosan ya. Sebenarnya gue males tuh untuk video uh, ngadepin orang-orang ini. Cuman gue harus ngomong. Namanya juga kan gue akan memberikan sebuah kebenaran. Jadi gue bertanggung jawab sama video gue ini. Ya, gue tidak, sekali lagi gue mengatakan, saya tidak menjelekkan agama, ya, agama terdahulu saya. Saya juga tidak menjelekkan Alkitab. Sekali lagi saya bicara, saya itu masuk Muslim itu berdasarkan Alkitab. Saya tidak membahas Alkitab kok begini-begini, bukan. Tapi malah saya berpikir, kok umat Kristiani tidak menjalankan, gitu loh. Itu lucunya buat saya. Itu jadi bahan pertimbangan. Jangan berpikir saya itu buat ya, cari sensasi. Banyak yang ngomong, ini penipu nih, cuma cari duit segala macem. Yang nonton ini pasti ada orang-orang yang udah japri saya, yang udah udah WA saya juga, udah email saya. Bang, kalau butuh keuangan berapa bang, nomor rekeningnya segala macem, atau apa segala macem. Enggak, saya nggak pernah kasih, saya nggak pernah minta. Saya lagi susah, saya udah gak kerja ya, saya lagi susah kok. Saya lebih baik gue cari kerja supaya dapat duit. Jadi jangan, gue bukan buru minta minta susah juga ya manusia sekarang tuh. Orang yang mau memberikan sebuah kebenaran, kalau nggak suka jangan nonton video saya, gitu. Ini gue ngasih tauin, gue dulu kalau sekolah atau dulu gereja buka Alkitab, perjanjian baru bla 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 bla, perjanjian baru bla 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 bla. Jarang sekali dibuka perjanjian lama. Terkadang-kadang perjanjian lama juga dibuka segala macam. Tapi kan diatur ayat-ayatnya apa aja. Misalkan disuruh buka Matius 5 ayat berapa, udah baca, tergantung dari khotbahnya apa. Baca, udah kita tandain, tutup. Sebagai Katolik dulu, udah gue tutup, gue nggak buka lagi. Gue nggak baca Alkitab, sumpah gue nggak baca Alkitab dulu. Tapi pada saat gue pengen mendekatkan dengan Tuhan, pada saat gue mau mendekat, gue pengen berubah karena gue bajingan gitu ya, karena gue gak bener, sampai gue pisah sama bini gue. Akhirnya gue coba mendekati dengan Alkitab. Ini gue ulang lagi nih, karena banyak yang nggak lihat nih. Termasuk siapa namanya, Dave John ya. Gue nggak takut tantangan lu bro. Ya, akhirnya gue buka Alkitab, gue belajar sampai 1 tahun lebih, 1,5 tahun. Gue buka. Tapi kenapa dia ada caranya yang gue buka itu kan? Pertama gue nggak tahu, masa iya gue buka dari pertama ayat sampai terakhir, nggak mungkin. Jadi misalkan ini perjanjian lama, ini perjanjian baru. Kayak gue bilang video sebelumnya, gue bilang gue tidur jam berapa, tanggal berapa, gue bangun jam berapa, itu gue kaitkan jadi sebuah ayat tiap hari sampai akhirnya gue menemukan satu persatu. Nah, ironisnya menurut gue ini gue bukan mengkaitkan antara Alkitab sama Al-Quran ya, tidak sumpah gue tidak mengkaitkan. Cuman ini gue nih Andre ya. Ironisnya yang ada di isi Alkitab itu dijalankan oleh umat Muslim. Gue kasih contoh ya, gue nggak buka buku apa-apa ya kan. Di Matius 10 ayat 9,
Di situ sudah terang-terangan dilarang untuk meminum anggur, minuman keras, ya kan? Bilang kau masuk ke dalam perkemahan. Perkemahan dulu tuh, zamannya dulu itu adalah tempat ibadah. Harusnya bisa membedakan antara kudus yang mana, yang tidak kudus yang mana. Tapi apa ya di gereja? Ada minum anggur. Itu saya nggak habis pikir awalnya. Saya nggak kepikiran. Pada saat saya baca itu di Alkitab, bukan di Al-Quran. Jadi gue bukan jelek-jelekin Alkitab, enggak. Lu salah duga kalau gue bilang jelek-jelekin Alkitab. Alkitab tuh udah bener jalannya. Tapi ironisnya, orang Muslim lah yang menjalankannya. Gue belum baca Al-Quran, gue belum. Kenapa gue masuk Islam? Karena terserah, mungkin Ustadz bilang jangan disamain Alkitab sama Al-Quran. Gue gak nyamain, enggak. Tapi apa? Kaitannya itu ada, ya kan? Satu lagi contoh kayak di Ulangan 14 ayat 8, Ulangan 14 kalau nggak salah, ayat berapa lupa gue. Dilarang makan babi. Islam tidak melakukan itu. Tapi kita, gue fair-fairan aja. Ini semua ada di Alkitab, ya kan? Permasalahan apa namanya? Ada yang bilang kalau Alkitab sudah tidak berlaku. Sejak kapan firman Tuhan tidak berlaku? Perjanjian baru itu pada saat tentang ceritanya mengenai Nabi Isa alaihissalam, Yesus. Itu 20 tahun setelah dia meninggal, setelah dia wafat. Terus ada lagi di ayat Nehemia 8 ayat 6 mengenai cara kita berdoa. Di situ Ezra seperti kayak sebagai imam, dia berdoa, ya. Kalau nggak salah ya, Nehemia 8 ayat 6 ya, saya lupa. Ya coba dicek semuanya deh. Apa namanya? Dilihat apa ya? Ezra itu kayak imam, dia berdoa. Terus dia bilang Allah Maha Besar. Kalau di Muslim itu Allahu Akbar. Terus semuanya mukminnya atau umatnya bilang amin. Ezra berdoa Allah Maha Besar. Ya. Dia bersujud, kepalanya itu ke bawah sampai ke tanah, hingga ke tanah. Tapi apa? Saya rasa selama saya ngikutin itu ngikutin alur. Terus pada ayat 1 Korintus berapa ya? 1 Korintus 11 mengenai wanita berhijab. Itu juga dilakukan oleh Muslim. Itu udah jadi apa ya? Jadi hukumnya Muslim. Itu. Intinya dari apa namanya? Ada lagi. Di Keluaran 3 ayat 5 itu jika masuk ke tempat ibadah, tempat suci, Anda harus meninggalkan alas kaki. Di Keluaran 3 ayat 5. Di Keluaran 30 ayat 21 apa 20, saya lupa juga. Itu mengenai wudhu.
jika masuk ke tempat ibadah, cuci tanganmu dan basuhlah wajahmu. Itu juga dilakukan oleh umat muslim. Itu alasannya kenapa saya masuk Islam. Terserah mungkin Pak Ustadz berpikir atau siapapun berpikir, wah si Andre mengkait-kaitkan Alkitab ke Islam. Saya tidak mengkaitkan. Pada prinsipnya ajaran Islam itu udah benar. Karena apa yang dikatakan di Alkitab itu dilakukan oleh umat Islam. Itu ironisnya buat gua. Lu mau berdebat apa? Masalah ketuhanan segala macam. Masalah apa? Di Matius 7 ayat 21 hingga 23 pun di situ juga mengatakan bahwa Yesus juga nggak mau dibilang dirinya Tuhan. Dan di Matius 15 ayat 24 di situ juga dijelaskan Yesus menjawab kepada perempuan yang merebut roti dan membagikan ke anjing. Ada Matius 15 ayat 24. Dia mengatakan, aku diutus hanya, ingat ya, ingat kalimatnya, aku diutus kepada domba-domba yang hilang untuk kaum Israel. Jadi saya lagi mencari kalimat seluruh dunia. Tapi di situ di Matius 15 ayat 24, ini perjanjian baru loh, bahwa Yesus mengatakan, dan itu nggak hanya di Matius itu, juga di banyak, bahwa dia adalah untuk kaum keturunan dia Daud, terus Israel, bahwa keturunan dari kaum Israel. Pada saat itu Israel lagi bergejolak. Saya bukan menafsir, saya enggak, cuman saya mengartikan, beda ya, menafsir sama mengartikan. Karena kalau saya mengartikannya dari kalimat ini, gue paham maksudnya. Kalau menafsirkan kan dari kalimat, enggak, ini maksudnya ini begini gitu, itu menafsir. Tapi kalau saya memahami apa yang ada dikatakan di Alkitab. Hanya untuk domba-domba yang hilang, hanya kepada domba-domba yang hilang, untuk kaum Israel. Sekarang saya tanya, sampean orang Israel atau bukan? Itu aja. Jadi saya bukan ngejelekin. Masalah ketuhanan, saya bilang saya sangat menghargai dan saya sangat mencintai Yesus Kristus. Saya mencintai Yesus, saya mencintai Isa Al-Masih, Isa alaihissalam. Itu sama orangnya, jangan bilang beda. Gak ada bilang beda. Dia seorang nabi, 25 nabi termasuk Nabi Isa alaihissalam. Ya kan? Kalau seandainya lu, bukan beda. Oh iya, kalau begitu ada namanya pada saat Paskah itu ada kenaikan Isa Al-Masih. Kalau gitu ada berapa Isa? Ya kan? Di bahasa di situ dijelaskan masalah Tuhan Yesus. Mungkin benar katanya Pak siapa itu namanya, saya nonton di YouTube waktu itu disaranin sama teman-teman viewer, nonton deh videonya siapa yang orang Amerika itu, yang orang Amerika bilang masalah Lord itu kan, kalau misalnya kita bisa di pengadilan pun bisa kita bilang my Lord, Tuanku, bukan Tuhan, Tuanku, my Lord. Ya kan? Pada saat itu mungkin dibilang guru, jadi dibilang my Lord, baru dikait-kaitkan Lord, diartikan sama orang-orang yang entah bukan orang Indonesia, entah apa, jadi Tuhan. Itu pada saat zaman dulu saya nggak ngerti lah. Itu menurut gua loh ya, menurut Andre. Kenapa gua bicara kayak begitu? Karena gua berdasarkan Alkitab. Yesus selalu mengatakan dirinya diutus. Gitu loh.
Dia benar melakukan keajaiban, dia benar melakukan mukjizat, benar. Lah bahwa dia seorang nabi kok. Cuma setidaknya kita tetap, saya setuju bilang Allah Bapa, benar setuju. Kita berdoa kepada Allah Bapa. Kalau perlu kita berdoanya caranya, ya Yesusku, doakanlah kami supaya kami terselamatkan. Atau ya guruku Yesus, selamatkanlah kami supaya kami selalu selamat, dan berikanlah kami rezeki. Doakanlah kami supaya kami mendapatkan rezeki yang berlimpah. Lebih enak. Begitu juga Muslim, kalau gue lihat Nabi Muhammad juga sebagai perantara. Terus banyak yang menghina mengenai Nabi Muhammad. Selama saya Katolik, saya nggak pernah mau menghina Nabi Muhammad, karena embel-embelnya udah Nabi di situ. Embel-embelnya sudah Nabi. Beda. Jangan menghina. Lu boleh ngatain gua anjing, lu boleh ngatain gua babi, lu boleh ngatain gua apa, penipu segala macam, terserah. Tapi lu jangan lu menghina Muslim. Jangan lu menghina Nabi Muhammad. Hati-hati. Kalau gue bilang hati-hati. Lu pakai akun palsu segala macem, kecil ditemuinnya nantinya. Mungkin bukan gua. Gak usah menghina nabi-nabi apapun, jangan. Gua tidak menghalalkan atau gua tidak mencari keuntungan dari ini. Gua cuma memberikan sebuah kebenaran ya. Ya. Lu nggak suka terserah, tapi lu buka Alkitab. Gue bilang gue nemuin di Alkitab, dan gue tidak menjelekkan. Satu lagi, gue tidak menjelekkan Alkitab. Ya, gue tidak menjelekkan Alkitab. Dan gue tidak menjelekkan umat Kristiani. Tapi hanya gue mempertanyakan kenapa umat Kristiani tidak mengikuti ajaran-ajaran Alkitab. Padahal itu adalah pedoman di agama. Padahal itu adalah firman yang disampaikan oleh para rasulnya. Tapi kenapa nggak dijalani? Disitulah gua masuk Muslim. Ya. Sekali lagi mohon maaf untuk Pak Ustadz, untuk Kiai segala macam. Saya nggak bermaksud untuk mengkait-kaitkan Alkitab dengan Al-Quran, tidak. Cuman saya melihat isi Alkitab. Apa yang dilakukan oleh umat Muslim, itu yang ada di Alkitab. Itu aja yang jadi ironis buat saya. Itu aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.